Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Edisi hari Selasa 27 Juli 2021. Pokok materi kita hari ini dengan judul etika bermedia sosial. Karena ada yang komen masuk di kolom komentar saya, tolong bang, rekan-rekan itu YouTuber pemula itu masih ada yang tidak sopan. Semua hewan-hewan yang di kebun binatang disebutnya gitu. Ya, jadi saya akan menjawab komen Anda ya, saudara ya. Saya jawab. Sebelum video dilanjut, silakan di subscribe channel Prabu Ad-Dimashqi, like, komen, lonceng, share agar videonya bermanfaat untuk kamu sekalian. Langsung saja kita to the point-nya ya. Cara etika bermedia sosial. Berkomunikasi di dalam media sosial sama halnya dalam komunikasi sehari-hari. Pengguna media sosial juga akan dinilai dari sikap yang terwujud dari kata-kata atau unggahannya di media sosial. Terkait hal tersebut, terdapat etika di media sosial agar terjalin komunikasi yang baik, nyaman, dan aman. Berikut tipsnya. 1. Berkomunikasi dengan sopan santun. Dalam melakukan komunikasi antar sesama di media sosial, jangan melupakan etika dalam berkomunikasi, misalnya tak berkata kasar, gunakan kata-kata yang layak dan sopan. Dan gunakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan lawan bicara walaupun tidak bertemu langsung. Harus dilihat ini orang tua, oh ini seumuran, oh ini kanak-kanak, ya, tetap ada etikanya semua. Tips yang kedua itu, hindari penyebaran informasi yang menyerang sara, pornografi, dan kekerasan, atau ujaran kebencian terhadap suku, agama, dan ras. Sara itu sangat sensitif di negeri ini, karena udah banyak kali di belakang hari kasus-kasus perang suku, perang agama. Jadi jangan sampai terjadi lagi ya. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min zalik. Anda bisa berhadapan dengan aparat hukum kalau sampai dilanggar. Selain itu, jangan pula unggah foto mengenai kekerasan seperti korban kecelakaan, kejahatan, pornografi, dan lain sebagainya. Secara etika, hal tersebut tak sopan bila dilakukan di media sosial. Ya, janganlah ada orang ditabrak mobil terus di video demi kontennya supaya viral. Ya jangan. Cepat ditolong, cepat dibawa ke rumah sakit. Lihat kejahatan malah di video, bukan lapor polisi, bukan lapor TNI. Tip yang ketiga, periksa kebenaran sebuah informasi. Berita yang sifatnya menyerang, fitnah, atau menjelekkan orang lain kerap direkayasa. Oleh karena itu, pengguna media sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi.
Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya melakukan cek and recheck atas kebenarannya. Ini sumbernya dari mana? Informasi ya, itu terlebih dahulu. Lalu pertimbangkan juga manfaat dan mudaratnya bila di-share, disebar atau dibagikan. Apa sih manfaatnya? Ada untungnya enggak? Kalau enggak, kalau bikin gaduh, bikin rusuh, ya enggak usah, hapus aja. Itu ya. Tips yang keempat ini menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto atau video milik orang lain, ada baiknya mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya seseorang. Misalnya BNN, di Prabu Adimaski, di sumbernya. Itu ya. Jangan video orang kita akui, oh ini punya saya, hasil karya orang kita akui, nggak boleh. Kita boleh berkarya menurut versi kita masing-masing. Silakan. Itu ya. Karena setiap orang tuh punya versinya masing-masing. Tips yang kelima, jangan mengumbar informasi pribadi. Sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di media sosial, apalagi sesuatu yang sensitif, aib, atau sangat pribadi. Sangat tidak disarankan untuk mengunggah nomor kartu debit atau kartu kredit. Malah nomor PIN-nya, nomor rekening tabungannya diler-ler di media sosial. Nah, itu tidak benar. Atau nomor NIK, nomor induk kependudukan KTP, itu juga jangan. Nomor telepon juga jangan sembarang. Kalau nggak dikenal, bukan keluarga. Alamat rumah, berbagai hal personal lainnya. Hal ini untuk menjaga keamanan Anda dan orang-orang terdekat, keluarga besar ya. Pada dasarnya, setiap pemilik akun media sosial memiliki kontrol pada konten yang mereka unggah atau dapat mereka lihat. Hal ini yang jarang dipahami banyak orang, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Padahal jika setiap orang mau menyaring atau menyeleksi konten yang diunggah, iklim media sosial di Indonesia akan lebih sejuk. Seperti itu ya kawan. Ada 5 tadi. Hindari penyebaran informasi tentang suku, ras, dan agama. Itu ya. Berkomunikasi dengan santun, periksa kebenaran sebuah informasi, menghargai hasil karya orang lain, dan jangan umbar informasi pribadi kita masing-masing. Jadi kesimpulan dan saran, media sosial merupakan fenomena abad 21 yang tak bisa ditolak atau dihindari. Ia menjadi bagian kehidupan manusia yang bisa mendatangkan kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun di sisi lain juga sangat membahayakan kehidupan manusia. Tingkat kebahayaan media sosial terjadi pada tingkat privat atau kehidupan pribadi hingga dalam berbangsa dan bernegara. Pada level berbangsa dan bernegara, pesan-pesan berseliweran kini tak lagi konstruktif, namun cenderung saling serang. Untuk mempertahankan atau menguatkan sebuah wacana, saling serang di sini bukan adu pendapat, namun melibatkan kampanye hitam yang memanipulasi fakta. Sementara pada sisi privat, media sosial kian menjauhkan manusia dari hubungan antar manusia yang sifatnya personal atau tatap muka langsung. Hubungan yang melibatkan emosi dan perasaan, media sosial membuat seseorang berjarak
bahkan tidak fokus atau berada di dunia lain saat dalam kerumunan keluarga. Nah itu aneh kan, di dalam rumah sama-sama tapi sibuk masing-masing dengan HP-nya, sibuk dengan Android-nya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan gawainya. Nah, panggil ibunya udah nggak mendengar lagi, udah terlalu asik sama Android-nya. Ya jangan terlalu, istilah Jawa itu yang ngono iyo ojo ngono gitu. Itu istilah bahasa Jawa ya. Terkait hal tersebut, masyarakat kini harus mulai bijak menggunakan media sosial, mampu menahan diri dan tenang dalam perundungan atau bully atau buzzer-buzzer, dan bahkan berhati-hati untuk menyebarkan informasi. Hal yang paling bijak dalam bermedia sosial adalah selalu memikirkan efek yang ditimbulkan saat membuka atau membaca dan menyebarkan informasi tersebut. Pasalnya kita tidak pernah tahu maksud dan tujuan seseorang itu menyebarkan informasi di media sosial, apalagi bukan dari orang yang kita kenal dekat. Semoga Allah faring manfaat dan barokah. Amin. Jadi kalau kemarin-kemarin video kita dengan berjudul cara bijak bermedia sosial, ya, hari ini dengan judul cara etika bermedia sosial. Begitu ya, saudara-saudaraku, rekan-rekan YouTuber pemula, all YouTubers semua pokoknya. Yang pemula, yang junior, yang senior, semua sama. Semoga video ini bermanfaat dan barokah. Tetap kita patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu taat dan takzim kepada suatu pemerintahan yang sah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah faring manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.